Hai, halo Sobat Blasters. Kembali lagi di Podblast, Podcastnya Radio Blast. Bareng aku Risti dan juga Huda di sini. Apa kabar nih Sobat Blaster di rumah? semoga baik-baik aja ya ngeliat Iya. berita akhir-akhir ini. Berita yang gak menentu dan situasi politik yang entah bagaimana arahnya. Jadi hari ini kita punya segmen spesial nih Huda, karena kita lagi-lagi collab nih sama Duta-duta atau jagoan-jagoan di PKN Star. spill dikit lah duta-duta Spill dikit. gitu. Duta kan banyak, duta Sheila on Seven juga duta. Boleh. Duta apa lagi ya? Duta bahasa juga duta. Boleh, duta bahasa. Nah kita hari ini tuh mau ngomongin sesuatu yang mind blowing gitu, yang beda banget dari biasanya. Nggak cuma ngomongin mantan atau ngomongin berita-berita yang viral. Betul banget, kita harus move on nih. Nggak boleh berlarut-larut ke masalah yang gak ada ujungnya. Apalagi ngebahas gosip-gosip atau drama yang di TikTok ya. Contohnya yang kayak bahas Cong atau Laki 200 Laki juta mah dong. nge-live 2 jam doang dapat. Ya, pokoknya kita ngomongin itu karena Nggak obrolan boleh, kita nggak hari ini boleh. tuh berbobot banget. Biar bisa nambah insight kita dan betul wawasan kita buat masa betul. depan kita bareng-bareng nantinya. Jadi kita bakal ngobrol di sesi ngobrol integritas, Peran duta anti korupsi dan gratifikasi di kampus. Dan spesialnya nih kita nggak cuma berdua udah, karena kita bakal kedatangan narasumber yang ris banget di bidangnya nih. Duta itu tadi ya. Duta itu tadi. Mungkin kita langsung aja ya sambut siapa sih narasumber kita hari ini? Nah, langsung aja kita panggil di sini ada Rusdan dan Putri. Yeay. Halo semuanya, asik banget ya. Seneng banget rasanya kita hari ini bisa berkesempatan ikutan cooking topik dari Radio Blast nih. Sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu ya kali ya Putri. Bang Rusdan betul. Oke, di sini ada aku Rusdan dan juga ada Putri. sebagai duta anti korupsi di lingkungan PKN Stat. Oke. Yeay, keren banget nih. Kita udah kedatangan narasumber yang beneran udah ris banget di bidangnya nih, karena mereka duta berarti Iya, udah duta pasti tuh berarti dari jagonya. udah andalan. menguasai nih tentang Iya. korupsi nih. Mungkin daripada kita kebanyakan ngomong nih, kita kan gak ada isinya nih, Nggak ada punya isinya dari background tadi. duta dan nggak ngerti korupsi tadi. Mari kita isi biar ada isinya. Bener, langsung dari sumbernya gitu. Iya. Oke, mungkin langsung aja nih mau nanya Oke, apa nih udah. langsung aja. Tapi sebelum itu, daripada kita kayak wawancara saklek banget nih, kita mending ngobrol santai tapi berbobot kali ya. Boleh. Oke, pertama nih. Gimana tuh? Ketika teman-teman PKN Stan dengar kata duta anti korupsi dan duta anti gratifikasi, itu tuh mereka selalu bertanya-tanya, apa sih duta anti korupsi, duta anti gratifikasi itu? Terus kerjaan mereka tuh apa? Atau cuman sebagai cover majalah, cover Instagram aja di PKN Stan? Coba dong spill dikit apa itu duta anti korupsi, duta anti gratifikasi di PKN Stan. Oke, sebelumnya disclaimer dulu ya. Sebenarnya kita itu gak seahli itu. Iya sih kita duta, tapi tugas kita itu adalah sebagai penghubung antara kita ada namanya unit pengendalian gratifikasi di BKN Stan dan juga kepada mahasiswa. Jadi biar relevan aja nih antara apa yang ada di UPG dan ada yang di mahasiswa. Jadi kita itu sebelumnya itu dipilih dari pemilihan ada namanya event ID Fest. Jadi kita dipilih untuk finalis itu ada 6 orang dan dipilih 2 orang duta, yaitu di sini aku dan Putri. Jadi Bener banget. kurang lebihnya gitulah, tapi nggak sejago itu juga lah, jangan terlalu dibebani gitu, kita jadi takut mau Pressure ngomong gitu apa ya. nih. Berarti semacam jembatan Iya, antara betul. unit itu tadi dan mahasiswa. Betul. Mungkin biar bisa lebih family friendly kan penyampaiannya pakai bahasa mahasiswa. Mahasiswa gitu. Ya betul banget. Pakai bahasa bayi mungkin istilahnya. Bahasa bayi. ChatGPT tuh biasanya. Ya. Dan selain itu tugas kita juga bukan kayak kau udah bilang tadi sekedar cover Instagram, sebenarnya lebih dalam dari itu mungkin ya. Pertama tuh kita menjadi pionir penggerak atau kampanye anti korupsi di lingkungan kampus. Selain itu juga kita jadi ikon gerakan anti korupsi. Kita jadi mencerminkan dari perilaku kita gimana menjadi seseorang yang bisa ditiru di lingkungan kampus. Kemudian kita juga dilibatkan dalam berbagai undangan internal maupun eksternal kampus. Kadang juga kita diminta bantu jadi panitia atau jadi MC-nya. Selain itu juga mungkin Bang Rusdan bisa ngelanjutin. Iya, sebenarnya banyak sih kalau dibilang ini tugas-tugasnya ya. Jadi sebenarnya program-programnya itu nanti kita juga kolaborasi nih sama teman-teman yang ada di PKN Stan, karena kita juga ada UKM Speak yang spesialisasi anti korupsi. Juga ada UKM-UKM yang lain kayak sekarang ini kita kerjasama dengan Radio Blast, luar biasa banget. Kita berkesempatan buat bisa mengkomunikasikan lagi apa sih itu sebenarnya isu-isu anti korupsi yang ada di PKN Stan. Berarti tugasnya sebagai duta nih cukup padat ya. Iya, Udah kayak padat banget. brand ambassador Brand skincare. ambassador. Promosi di mana-mana. Betul banget. Wajahnya di mana-mana. Apa kalau di ibaratnya di feed Instagram yang logonya Iya, kayak gitu. yang logonya dorong-dorong tangan gitu loh. Atau mau ujian kita dorong anti gratifikasi. Nah. Ya,
Oke, mungkin langsung pertanyaan kedua ya. Boleh. Gimana sih perjalanan atau prosesnya Kak Rusda dan Kak Putri ini sampai bisa jadi duta, dan gimana sih seleksinya nyaring dari 6 orang itu untuk jadi 2 orang yang terbaik? Kalau dari aku sendiri mungkin ya dibilang susah sih ya jujur iya gitu ya, karena itu butuh perjuangan banget gitu ya. Prosesnya itu dimulai dari seleksi administrasi kayak Bang Rusdan bilang tadi, ada event ID Fest. Jadi di situ tuh ada salah satu kompetisi pencarian duta ini. Jadi kita dimulai dari seleksi administrasinya dulu, kemudian lanjut tes tertulis, akhirnya ke wawancara. Jadi setiap tes ini tuh dia tuh sistem gugur. Jadi administrasi gugur, tertulis gugur sampai dengan wawancara. Setelah kita dapetin 6 orang terbaik ini, kita juga nggak langsung dilepas begitu aja Kak. Kita masih diberi kelas intensif untuk mengisi kita untuk melanjut ke babak final duta. Berarti mirip-mirip kayak seleksi stan ya? Kompleks banget ya. Seleksi gugur. Tahapannya gantinya banyak banget gitu. Iya, dan juga di final itu yang paling menegangkan sebenarnya, karena ya seperti duta-duta pada umumnya kita maju di depan panggung dan diberikan pertanyaan. Itu ada beberapa tahapan. Yang pertama speech, terus ada motion challenge, terakhir itu ada Q&A. Dan kita luar biasa banget waktu itu berkesempatan langsung diuji oleh eselon 2 ya waktu Iya itu. betul banget. Oh, berarti udah teruji ini ya, Udah. jagonya gitu. Iya, Karena kan terverifikasi diuji, iya. Epsilon 2. Iya. Berarti emang orang-orang hebat nih yang bisa jadi Orang duta hebat, nih. orang jago, orang pinter tentunya. Too much. Itu terlalu berlebihan sih kayaknya. Nah, setelah kita tahu nih ternyata prosesnya tuh gak segampang itu loh buat jadi duta di Pekanstan. Tapi kita tuh perlu tahu juga gak sih, atau kita juga pasti penasaran, apa sih hubungan atau korelasinya antara duta anti korupsi, duta anti gratifikasi ini sama SPI, sistem pengendali internal di Pekanstan, atau yang sempat tadi dimention ada organisasi mahasiswa di sini, SPIK. Aku pernah denger tuh, tapi aku nggak terlalu paham apa sih tuh Kak. Boleh kali di spill jalurnya dikit-dikit. Oke, jadi kalau duta itu sebenarnya kita berada di bawah bimbingan unit pengendalian gratifikasi Pekanstan. Yang mana unit pengendalian gratifikasi ini atau UPG ini di bawah SPI Pekanstan. Jadi memang untuk tugas-tugas kita, tupoksi kita itu mengacu terhadap apa yang sudah didiskusikan dan dibahas bersama dengan UPG dan SPI. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau untuk dengan SPIK mungkin Putri bisa jelasin, Putri? Nah iya betul banget. Kalau dengan SPIK itu kan ini relevan ya, masih satu linear spesialis anti korupsi dengan duta anti korupsi. Jadi istilahnya duta ini juga bisa berkolaborasi dengan SPIK. Di mana tugasnya atau concern utamanya itu untuk menyebarkan atau menyebarluaskan sikap-sikap anti korupsi dan gratifikasi di lingkungan kampus. Jadi bisa collab dari berbagai macam kegiatan, mungkin misalnya ikut seminar-seminar yang diadain SPIK, kita duta bisa jadi pembicaranya, atau kita buat konten-konten yang dibantu sama SPIK dengan tujuannya itu untuk menyebarluaskan gimana sih sikap-sikap anti korupsi dan gratifikasi itu. Oke. Semacamnya kayak tadi udah dimensinya jembatan dan juga pakai bahasa bayi gitu. Iya, jadi kalau dari SPI ini mau menyampaikan pesan-pesan ke mahasiswa kan nggak mungkin pakai bahasa formal. Mahasiswa pinginnya yang mudah ditangkap. Nah, jadi muncullah duta anti korupsi dan duta anti gratifikasi Yang ini. lebih dekat lah ya sama lebih mahasiswa. dekat, bahasanya lebih gaul dikit kali. Nah, jadi setelah kita tahu tadi korelasinya sama SPI ternyata. Nah, sebagai duta Kak Rusdan, kok Kak di sini? Aduh. Rusdan dan Putri ini apa sih benefit yang didapat selama jadi duta di Pekanstan ini? Atau kalian cuma dapat titel aja sebagai duta? Karena keren ya duta. Iya duta. Duta nih gue duta. Nah, Jujur berat sih itu titelnya ya, karena ya dosen kalau biasa di ini sih, kalau di kelas itu lucunya ya, kalau kita ada duta anti korupsi pasti ada kelas etikor kan kita kan. ada Semester ini nih ya, semester ini masuk nih kita. Itu tuh agak beban tuh titel duta di situ tuh, karena apa-apa pasti ada yang paham nggak undang-undang ini apa kira-kira pemahamannya terkait dengan gimana gitu. Pasti sekelas tuh bilang, oh ada duta ini Pak, ada duta, pasti kayak gitu. Iya Jadi ya kan kita juga nggak sepenuhnya ingat ya. Iya, betul. Kadang-kadang juga ada lupanya. Jadi agak deg-degan di setiap kelas etikor, yang biasanya kelas etikor itu kan cenderung dalam tanda kutip seru dan santai gitu ya. Tapi buat jaga image pasti sebelum pelajaran udah nyiapin dong. Iya pastilah. Oke, jadi kalau terkait dengan apa aja sih sebenarnya yang kita
dapatkan gitu ya. Sebenarnya banyak kesempatan-kesempatan yang luar biasa dan ilmu-ilmu yang kita baru tahu setelah kita masuk dan terjun sebagai duta anti korupsi dan gratifikasi di PK Instan. Contohnya itu kita dikenalkan juga dengan Paksi, ada namanya Paksi, itu penyuluh anti korupsi yang mana semua orang itu bisa tergabung sebenarnya. Gak cuman yang ahli di bidang itu, tapi juga pokoknya semua orang yang pengen masuk ke Paksi itu bisa digabung dan bisa difasilitasi. Jadi di situ banyak banget kita pembahasan terkait dengan isu-isu bagaimana kita penyuluhan sosialisasi ke orang lain gitu, banyak sekali skill-skill yang kita dapatkan dan diberikan oleh Paksi ini, dan juga pengalaman-pengalaman lain yang mungkin kita sebelumnya nggak terbayang begitu ya Put. Contohnya itu kemarin Duta sempat ada kunjungan ke STIS waktu itu, ke PTK, terus ada juga kita ke KPK ke KPK dan juga kunjungan-kunjungan lain. Karena fun fact-nya ini lucunya adalah ternyata UPG kita itu SPI yang tadi kita bahas-bahas itu di antara PTK lain itu kita termasuk yang sebagai percontohan. Wow, pedomannya kita nih. Role model. Role model. Luar biasa, itu memang salah satu yang kita cukup bisa banggakan lah. Kita bisa menjadi percontohan untuk PTK lain. Betul. Oke. Berarti banyak banget ya pengalaman-pengalaman yang ke unlock nih dari teman-teman kita duta anti gratifikasi dan korupsi itu sejak ikut kegiatan ini ya. Berarti kalau ada yang bilang cuma kata duta nempel doang itu nggak bener ya teman-teman. Berarti Sobat Blaster nih kalau mau nge-unlock soft skill yang lain bisa nih ikut jadi duta anti korupsi. Ikut seleksi, nih. ikut audisi, itu udah meningkatkan kapasitas teman-teman Sobat Blaster di rumah. Oke, mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang agak spicy. Spicy, pedas. Pedas, panas ya mungkin. Udah ya. siap nih Rusdan sama Putri buat jawabnya? Siap. Oke, siap gak siap sih kalau itu Harus ya. siap. Duta harus siap dong. Duta siap kapanpun dan dimanapun. Jadi pertanyaan tuh let's be real aja ya. Karena kita sebagai mahasiswa nih, masih kuliah nih, kadang mikir kayak isu anti korupsi itu kejauhan gitu. Kayak kenapa sih ngomongin korupsi, lagian juga masih mahasiswa, apa yang mau dikorupsi gitu. Kayak kita mikirnya korupsi itu pasti identiknya sama pejabat pemerintah, pokoknya orang-orang tinggi lah yang punya jabatan. Nah pertanyaan aku nih, kenapa sih kita sebagai mahasiswa nih harus peduli banget soal anti korupsi, dan kenapa kampus tuh sampai ngerasa perlu ada duta seperti Rusda dan Putri ini? Oke, Mantap jadi nih pertanyaannya. Iya. pedes memang sih pedes. Udah kita kasih tahu dulu kan tadi. Iya. Oke, lumayan lah ya siang-siang gini kita makan pertanyaan yang pedes-pedes gini. Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan ini aku pengen coba balik nanya nih ke Huda dan juga Risti. Waduh. Coba misal nih kita kan nantinya akan ditempatkan sebagai ASN. Jadi kita akan menggunakan uang rakyat nih, kita bakal pakai APBN. Betul. Nah, kira-kira kalau fresh graduate kayak kita nih, misal setahun 2 tahun kerja terus tiba-tiba dikasih uang sekepok 5M gitu, tapi kamu harus diem gitu. Kira-kira kalau itu dipaksa, kamu bakal ngambil atau enggak nih Huda sama Risti nih? Nah, kalau kita tanpa pondasi yang kuat pasti goyah gak sih? Pasti goyah. Makanya kita sekarang sekolah dan ada duta anti korupsi, duta anti gratifikasi, siap menguatkan fondasi idealitas kita. Karena kalau kita biril tadi ya, Iya. 5 miliar langsung depan mata kan kayak celing gitu lah. Financial freedom itu langsung nggak usah kita kerja bisa lagi. beli rumah, beli mobil. Jangankan 5 miliar, abis itu kita financial freedom tapi di jeruji bus teman-teman. Jangan sampai lah ya. Iya, jadi memang besoknya kan kita apalagi di PK Instan ini akan langsung ditempatkan gitu sebagai aparat pemerintah. Apa ya namanya? Ya ASN lah ya. ASN. Jadi memang kita harus perkuat lagi nih pondasi kita supaya kita itu bisa nggak goyah untuk tantangan-tantangan seperti itu. Nah, di mana itu bisa dibentuk? Yang paling efektif dan efisien itu adalah ketika kita menjadi mahasiswa. Karena di sini kita sebenarnya secara tidak sadar itu sudah melalui banyak sekali mungkin tantangan-tantangan kecil yang itu akan memupuk kejujuran kita, integritas kita, dan itu paling enak lah kita pupuk di sini nanti agar kita kalau udah dapat di dunia kerja itu kita siap bagaimana harus bersikap. Kurang lebih seperti itu. Membangun habit ya. Iya betul. Betul banget. Nah, ketika tadi kita udah biril di dunia kerja kan, jadi kita udah persiapan nih nantinya kalau dunia kerja kita bakal gimana buat ngadepin hal-hal kayak gitu. Kita bakal tarik ke jangka pendek, short term nih. Nah, kita sebagai mahasiswa sering banget nemuin hal-hal yang katanya itu
biasa aja dan sudah sering terjadi. Tapi tanpa sadar, teman-teman di sini tuh sering loh ngelakuin hal-hal korupsi atau anti gratifikasi yang mana nggak sadar waktu ngelakuinnya. Nah, aku mau tanya nih ke Kak Rusdan dan Kak Putri, kira-kira apa aja sih yang sering dianggap hal biasa aja di lingkungan kampus, padahal aslinya itu bermasalah, Bibit-bibit korupsi gitu ya. bibit-bibit buat perusak integritas mahasiswa nantinya. Oke, aku nih betul banget nih, banyak mahasiswa atau banyak dari kita yang nggak tahu kalau ternyata hal sekecil itu tuh sebenarnya itu udah termasuk korupsi gitu loh. Istilahnya kayak kita mau mencuri Rp1 dengan mencuri 1 juta sama aja itu tuh mencuri gitu loh. Jadi mau sebesar dan sekecil apapun sama aja itu bakal korupsi namanya disebutnya. Mungkin yang paling dekat dengan kita kehidupan mahasiswa mungkin banyak ya. Salah satunya mungkin kadang kita tuh sering titip absen, atau mungkin salah satunya bahkan korupsi waktu. Itulah sih yang lebih sering tepatnya, dimana kalau misalnya masuknya 7.30 kita datangnya 7.36 mungkin ya. 6 Jadi menit itu doang gitu ya, bisa ya. tapi 6 menit doang itu udah itu udah tuh korupsi waktu selama 6 menit gitu loh. Jadi banyak hal mahasiswa yang kayak mewajarkan hal itu gitu loh. Kemudian mungkin titip absen kali ya. Bang Rusdan pernah titip absen nggak? Nggak dong. Enggak mungkin ngaku sih. Tapi kan karena kita di absen tiap ada dosen kan biasanya manggil satu-satu. Biasanya kalau anak-anak stan nih pura-pura nyakit terus beli surat dokter tuh biasanya. Itu juga termasuk Nono ya absen. teman-teman sobat blaster di rumah nggak boleh ngelakuin kayak gitu. Iya, dan pastinya kan kalau pura-pura sakit itu kita juga yang repot gitu. Kita datang harus memelaskan muka, rambutnya dibikin acak-acakan, lemas. Pernah gitu. ya? Abis itu biasanya tiba-tiba ke poli dan datang bawa surat itu tadi. Aduh, ahli banget tuh. Ahli banget tuh. Nah, ngomong-ngomong tentang nyakit nih, pasti teman-teman udah pernah ngelaluin di asrama. Apalagi sekarang ke bawah waktu kuliah tadi katanya telat terus abis itu bikin surat sakit. Itu kan nggak boleh sebenarnya, tapi bisa dilakuin dan masih ada beberapa celah yang membuat kita muncul tindakan yang tidak diinginkan. Gimana sih kita sebagai mahasiswa tuh biar punya patokan atau panduan tadi, gimana mau ngelakuin suatu hal biar kita tahu ini tuh hal benar, itu hal yang nggak benar. Nah, sebagai duta anti korupsi dan duta anti gratifikasi, sekali lagi aku mention nih biar teman-teman sobat belajar tahu apa sih tips and trick biar kita nggak salah langkah dalam mengambil keputusan saat ini dan di masa yang akan datang. Iya betul banget. Mungkin apa sih yang harus kita tahu gitu sebagai mahasiswa untuk kita nggak salah langkah gitu, untuk kita tetap stay di jalur yang benar dalam hal kayak tadi tuh, kayak misalnya memalsukan dokumen atau mungkin datang terlambat. Yang pertama sih kalau menurut aku tuh kita tuh harus paham dan tahu dulu kayak oh ini benar, oh ini salah, ini boleh, ini nggak boleh, ini termasuk gratifikasi atau ini nggak termasuk gratifikasi. Jadi penting banget nih buat kita tahu tuh, kita punya peta istilahnya biar kita tahu kita mau melangkah kemana selanjutnya. Mungkin dari Bang Rusdan bisa ditambahin. Betul banget. Jadi kita itu harus ini yang satu hal yang kita baru tahu setelah kita mendalami gitu ya, Put. Belum dalam-dalam banget sih, tapi kita paham ternyata buat kita punya sikap anti gratifikasi, anti korupsi itu kita harus pahami juga aturan-aturannya. Betul. Karena ada hal-hal yang kita anggap ini ada gratifikasi yang diperbolehkan, ada gratifikasi yang harus dilaporkan. Nah itu ada detail-detail seperti itu yang harus kita pelajari agar misal nih kita mau kasih ke dosen, kita mau kasih dosen apa kira-kira roti gitu. Oleh-oleh dari kampung nih, habis pulang kampung Padahal kemarin. kita anggap itu wajar gitu kan, ini wajar aja gitu loh. Iya itu kan kayak ya sebagai orang Indonesia budayanya udah nggak enak kan kalau budaya, nggak bawa oleh-oleh. Nah itu boleh atau enggak, kita misal kasih bakpia itu boleh atau enggak. Kalau misal boleh itu nominal yang diperbolehkan itu setara dengan berapa sih. Nah itu aturannya sudah ada dan kita harus memacu ke aturan-aturan tersebut. Kurang lebihnya seperti itu. Berarti kita sebagai mahasiswa nih nggak cukup modal niat aja ya, berintegritas cuma modal niat baik, tapi kita harus paham nih kalau ternyata tuh untuk memahami apa gratifikasi dan anti korupsi tadi tuh ada aturan mainnya nih. Dan harus diterapkan, nggak cuma Karena tahu aja. Kadang hal kecil yang kita anggap sepele itu ternyata itu termasuk Malah yang sebuah bibit untuk menjadi hal besar nantinya itu Kak Risti. Nah, menurut Kak Putri dan kok Kak lagi sih? Menurut Putri dan juga Rusdan nih, kenapa sih gratifikasi itu sering banget dianggap wajar sama masyarakat di Indonesia?
Kalau menurut aku sih yang pertama itu karena ada kemelekatannya dengan budaya juga sih Kak. Jadi budaya dimana kita tuh kayak mengucapkan terima kasih tapi dengan cara yang salah gitu loh. Jadi kita ngasih something mungkin dari menurut kita oh ini tuh ucapan terima kasih yang pada dasarnya padahal itu tuh salah. Kenapa? Karena itu bisa menyebabkan konflik kepentingan ke depannya gitu loh. Kita nggak tahu kalau jangka panjangnya itu bisa mempengaruhi keputusan orang lain. Jadi kalau misalnya kita mau ngucapin terima kasih ya udah say thank you aja gitu loh. Kita nggak perlu kasih something yang bakalan itu nimbulin konflik kepentingan ke depannya gitu loh. Betul banget. Memang ini ya berarti jiwa orang Indonesia itu terlalu baik kayak Iya. kalau ngomong makasih Indonesia doang adalah tuh orang paling kurang gitu. baik ya. Kayak kurang mantep gitu kalau makasih doang tuh berasa masih ada utang budi gitu. Iya. Kalau dari Kak Rusdan gimana nih? Ada tambahan? Iya, apalagi kalau kita di kampus kan sering ditanyain dosen ya, mungkin basa-basi ya kayak atau sesama temen lah. Ditanyain kamu asalnya dari mana gitu kan, terus dari Jogja, loh mana oleh-oleh bakpianya kan. Pasti kan sering kan kayak gitu kan. Iya, Jadi betul. hal-hal kayak gitu yang ya memang lagi-lagi balik lagi ke budaya kita sih. Jadi Indonesia itu sebenarnya ini budaya yang baik ya, yang menghargai sesama, kita saling peduli terhadap orang lain. Tetapi ternyata itu secara hukum, ternyata itu pandangannya secara ada di situ tuh ternyata ada konflik interestnya dan lain sebagainya, itu tuh bisa jadi tuh melanggar aturan yang ada. Oke, berarti nggak harus nominal yang besar banget buat disebut itu sebagai korupsi atau gratifikasi. Enggak. Seberapapun nominalnya, kalau motif di belakangnya itu sudah tidak baik, diperuntukkan untuk hal-hal yang menguntungkan salah satu pihak, itu udah termasuk hal yang menyeleweng ya nih Kak Rusdan dan Kak Putri. Nah, di sini ngomong-ngomong tentang integritas yang dari tadi kita bahas. Kita kan di dunia kampus ini ada mata kuliah juga nih. Teman-teman Sobat Blaster di rumah pasti juga sempat dengar nih apa sih anti korupsi dan anti gratifikasi itu. Nah, aku mau tanya dan aku penasaran karena aku tuh di kelas dapet matkul etika anti korupsi. Itu apakah relevan buat kita sebagai mahasiswa dan ketika nanti kita waktu kerja itu benar-benar bisa diterapin atau hanya sekedar teori belaka sih? Oke, jadi udah pasti lah ya kalau Pasti itu udah relevan banget pasti sih. relevan banget karena apalagi nanti kalau rezekinya apalagi di Kemenkyu, di pemerintahan, pasti kita akan banyak sekali berbenturan dengan urusan-urusan yang mungkin menyangkut dengan keuangan negara. Jadi satu hal yang perlu dan wajib untuk kita pahami bagaimana sih sebenarnya aturan-aturan cara mainnya ini. Boleh gak sih kita bawa bingkisan ke, misal kita kunjungan nih ke suatu Pemda, terus kita bawain oleh-oleh dari Jakarta, mungkin apa ya, ondel-ondel gitu misalnya. Kebesaran Kita kerak telur bisa kerak telur kita bawain ke sana, itu apakah boleh atau enggak? Terus misal kita yang dapat itu apakah wajib dilaporkan atau enggak? Karena sebenarnya pengertian apa ya, gratifikasi itu kan bukan dilihat dari nominalnya, tapi setiap pemberian itu bisa dinamakan gratifikasi. Jadi itu sangat-sangat riskan dan kita harus melihat lagi ke aturannya. Nah, ini dia yang paling penting adalah kita harus paham aturannya. Aturannya ada apa aja sih yang bisa membuat acuan kita itu. Tentunya yang utama itu ada, misalnya ada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, Jungto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Yang ini kita pelajari di Tipikor pastinya. Terus ada juga yang kita pakai itu Per KPK yang terbaru itu nomor 1 tahun 2026. Itu sudah dijelaskan semua di situ gimana gratifikasi itu harus disikapi, kurang lebihnya seperti itu. Dan ada aturan yang lain lagi, Putri? Iya, betul. Ada juga dari peraturan Kementerian Menteri Keuangan nomor 227 tahun 2021 tentang pengendalian gratifikasi. Jadi menurut aku tuh mata kuliah Etikor ini tuh masih sangat relevan banget, bukan cuma sekedar teori, tapi kita juga lebih mendalami tentang action, gimana melakukannya dengan berdasarkan pada peraturan-peraturan tadi. Jadi mungkin teman-teman di rumah nih boleh banget buat search nanti peraturan-peraturannya, apa sih yang termasuk gratifikasi, yang harus dilaporkan dan tidak dilaporkan. Karena secara umum gratifikasi itu sebenarnya netral ya Bang ya. Netral. Jadi ada yang bisa dilaporkan, yang harus dilaporkan, dan ada yang tidak wajib dilaporkan. Nah tuh teman-teman Sobat Blaster di rumah udah pada denger kan tadi penjelasan peraturannya di mana. Nanti kalau ada waktu jangan lupa di search dan dibaca. Singkat aja biar tahu kalau mau ngelakuin suatu hal jangan sampai hal itu menyangkut
korupsi atau gratifikasi. Nah tapi sebenarnya aku penasaran nih, kan kita ngomongin sesuatu yang kadang kita kira itu oke, ternyata itu gratifikasi. Nah aku mau nanya, karena aku penasaran nih, beneran penasaran. Kalau misalnya nih kita kasih oleh-oleh buat dosen, dosen terima tapi dimakan bareng di kelas, nah itu termasuk kita anggap gratifikasi atau enggak? Gimana tuh, Bud? Iya. Studi kasus nih, studi kasus. Jadi sebenarnya kalau oleh-oleh itu ya, pokoknya semua pemberian itu ini kita harus lihat lagi sebenarnya itu dalam bentuk apa. Kalau oleh-olehnya itu ya udah kita, karena kita sebagai mahasiswanya untuk menghargai itu sebenarnya agak riskan ya, karena di sini kita sama-sama memiliki kepentingan, dalam artian kita memiliki kepentingan untuk agar dosen itu memberikan mungkin nilai yang baik untuk Image kita. ya, bangun image. Ya, sebaliknya dosen memiliki kepentingan untuk mendapatkan evaluasi yang baik juga dari mahasiswa. Iya, betul. Nah, di situ ada conflict of interest apabila kita tidak hati-hati. Makanya di sini untuk hal-hal seperti itu, untuk memberi kepada dosen itu tuh kita benar-benar harus melihat bagaimana aturannya. Nah, aturannya itu seperti apa? Biasanya, tapi ini kita juga belum lihat detailnya seperti apa. Tapi biasanya itu adalah dibatasi dengan nominal tertentu. Misal bingkisan. Bingkisan itu, aduh aku nggak berani buat nyebut nominalnya karena cukup beragam. Jadi nanti teman-teman bisa cek di aturannya di Per 1 2026 itu ada diatur untuk berapa nominal bingkisan yang harus dilaporkan, berapa nominal yang tidak harus dilaporkan. Nah, ketika dilaporkan itu nanti itu ada akan dikeluarkan keputusannya seperti apa. Jadi untuk tindak lanjut dari bingkisan itu bisa aja dimakan di kelas bareng-bareng ketika itu dirasa itu bukan sebuah gratifikasi yang akan menyinggung konflik dan konflik interestnya, itu bisa aja dimakan bareng-bareng. Tapi yang jelas kalau melebihi nominal yang sudah ditentukan harus dilaporkan dan nanti menunggu keputusannya seperti apa. Dan jangan dimakan dulu yang jelas ya. Kalau udah dimakan baru dilaporin sama aja. Sama-sama mau ya. Sama mau. Ilmu baru, ilmu mahal. Nah, menurut kalian ngomongin tentang integritas di kampus nih, tantangan terbesar untuk Kak Putri dan juga Kak Rufda dalam nyebarin budaya integritas di kampus itu sebenarnya apa sih? Kalau dari aku sih mungkin tantangan terbesarnya itu banyak kita yang menganggap tuh kayak integritas tuh sama anti korupsi tuh kejauhan gitu loh, atau topik yang terlalu berat gitu loh. Jadi itu sih salah satu tantangan kita, gimana caranya kita nge-influence mahasiswa kalau kita tuh harus aware gitu loh sama anti korupsi dan gratifikasi. Kemudian tantangannya juga dari lingkungan kita sekitar. Walaupun misalnya kita nih udah aku mau jadi pribadi yang kekeh nih, jadi mau fokus, tapi kalau ternyata dari lingkungan kita gak mendukung, itu bakal jadi hal yang susah sih buat kita tetap stay pada pendirian kita. Kalau dari Rusdan sendiri gimana nih? Setuju sih. Sepakat. Oke. Kalau dari tadi penjelasannya tuh gimana kita menjelaskan atau menjabarkan tantangan apa aja yang terjadi di lingkup kampus. Kita udah sering dong menghadapi tantangan-tantangan tersebut, dan tentunya kita juga dibangun mental kita buat menghadapi dan juga keluar dari tantangan-tantangan yang cukup mengancam buat integritas kita. Tapi nih, apakah mental integritas yang kita bangun di dunia pendidikan bakal bisa bertahan sampai nanti kita bekerja, atau malah ketika masuk dunia kerja kita terbawa arus, dikasih duit 5 miliar langsung. Ini pertanyaan pedas juga ya. Iya. Spicy. Itu kira-kira gimana sih Kak Rusdan dan Kak Putri? Oke, sebenarnya itu gimana ya, bisa dibilang kembali lagi ke masing-masing orangnya sih. Tapi sekali lagi kalau kita kan manusia ya, pasti tempatnya salah. Waduh, udah islami banget nih. Aduh, udah masuk ke pengajian ya habis ini. Enggak, jadi setiap kita itu pasti punya alasan masing-masing untuk jujur. Dan setiap kita pasti punya alasan masing-masing apabila kita mau tidak jujur. Betul. Jadi pasti akan ada alasannya. Nah, itu tinggal bagaimana kita bisa mengusahakan semaksimal mungkin. Nah, mengusahakannya kapan? Itu ya saat ini kita sebagai seorang mahasiswa, kita akan banyak bersinggungan dengan urusan-urusan. Ini kan kalau bisa dibilang kampus itu kan miniatur pemerintahan. Asik. Iya sih. Jadi kita belajarnya itu dari sini. Kita coba bikin fondasinya, kita kuatin dari sini. Nanti kita berharap ini bisa
bisa menjadi bekal yang kuat kita untuk kedepannya. Tapi apakah itu bisa kuat atau enggak? Ya kembali lagi ke masing-masing orang. Iya betul. Jadi justru itulah dari sekarang tuh kita harus nguatin gitu loh. Kita harus nguatin fondasinya. Jadi gimana pun nanti ke depannya kita bakal tetap pada pendirian kita gitu. Oke, jadi dari tadi yang udah dijelasin tuh ternyata hal-hal kecil yang mulai dipupuk saat kuliah dan itu akan berpengaruh dan juga berdampak waktu kita bekerja nantinya. Jadi kalau ada teman-teman Sobat Blaster yang bilang ngapain sih kita belajar anti korupsi dari sekarang, itu tuh nggak ada salahnya dan itu benar 100% kita belajar anti korupsi. Penguatan fondasi ya. Betul, karena nantinya di dunia kerja itu sangat banyak godaan dan sangat banyak hal-hal yang membuat kita terpancing untuk terbawa arus nih. Nah, kira-kira ada project atau program apa aja sih yang bakal dijalanin nih sama Rusdan dan Putri sebagai duta anti korupsi dan gratifikasi ke depannya? Oke, pertanyaan yang bagus nih. Kita nih dari Duta Anti Korupsi dan Gratifikasi tentu banyak banget program yang sedang berjalan dan bakal dilaksanain. Salah satunya nih kayak gini, collab dengan Radio Blast yang keren sih. Jadi ini juga bisa jadi media kita buat ngobrolin tentang isu anti korupsi dan gratifikasi dan dengan cara yang lebih santai dan tentunya relate dengan kita Gen Z gitu. Betul banget. Jadi nanti kalau misalkan tiba-tiba ada kasus yang mencuat dan teman-teman dari Duta Anti Korupsi, Duta Anti Gratifikasi aku pingin bahas nih, calling aja Radio Blast. Jadi ini gosip dong. Bukan. Kita menyampaikan informasi yang sebagaimana mestinya biar gak menyeleweng hoax kan sekarang. Ya betul Kan banget. yang dilihat kasusnya kan, bukan orangnya. Dan kasusnya. berita yang sesuai ya. Gitu. Berarti kalau berita yang sesuai itu enggak termasuk gosip kan ya? Enggak. Karena kita membicarakan hal yang faktual dan Ya, nyata. berarti gosip adalah fakta yang tertunda dan kita ngomongin faktanya. Karena udah gak jadi gosip. Gosip. Kan? Biar teman-teman Sobat Blaster di rumah tuh nggak bingung abu-abu nih. Ini berita yang bener tuh yang mana ya gitu. Jadi cukup pantengin Radio Blast ketika collab sama Duta Anti Korupsi. Jadi akun penjelas. Jadi akun klarifikasi nih jatuhnya. Klarifikasi. Dari mic ke klarifikasi nih nanti. Oke, jadi pokoknya kalau ada yang viral-viral gitu ya di luar, kita langsung calling Radio Blast. Ayo kita bahas gitu. Boleh banget. Dan juga masih banyak lagi sebenarnya program-program kita. Nanti kedepannya itu akan ada namanya Integrity Content Series. Terus ada segmen di dalam itu ada edukasi digital dan juga banyak lah segmen di dalamnya kayak bedah kasus. Terus informasi-informasi yang akan dikemas dengan menarik dan tentunya kita pengen itu mahasiswa PKN STAN itu bisa mendapatkan informasi yang mudah dicerna, menarik dan juga relevan lah, terutama terkait dengan isu anti gratifikasi dan korupsi. Terus kita juga ada Integrity Talk, kita bahas tentang memperdalam lah isu-isu tentang anti korupsi dan gratifikasi, bisa dari bentuk seminar atau webinar. Jadi mungkin teman-teman kalau mau ikut atau penasaran boleh nanti mungkin cek-cek di Instagramnya Speak. Mereka banyak ngadain event-event yang ngebahas tentang isu-isu anti korupsi dan gratifikasi tentunya. Nah, selain itu juga ada knowledge upgrade. Itu merupakan pembekalan anti gratifikasi dari Paksi. Terus ada Speak Goes to School buat sosialisasi pendidikan anti korupsi ke sekolah-sekolah. Nah, ini kita kolaborasi ya Dengan Speak. Dengan Speak ya. Kita juga akan datang ke sekolah-sekolah untuk menjelaskan apa sih itu korupsi dan anti korupsi dan gratifikasi. Pakai bahasa bayi tentunya. Ya, adik-adik kita yang di sekolah tuh paham nih. Betul. Kalau kita langsung ngomongin undang-undang sama anak kelas 1, Wah, gimana ya? dilempar puding gitu. Dilempar MBG. MBG. Mas Gak boleh ya. Buat hiburan aja itu. Iya. Oke, dan juga ada studi banding ke PTK lain yang tadi kita udah sebutin. Semoga di tahun ini kita juga ada kalau yang tahun lalu itu kita ke STIS, tapi kita masih tunggu untuk tahun ini kemana. Semoga tahun ini lah ya bisa. Selain proker-proker kayak tadi juga kita ada proker yang collab dengan Humas PKN STAN. Kayak kita buat konten-konten tentang hari besar. Kayak kemarin yang Dr. Gia dan Dr. Yang pakai kacamata itu nih. Ya itu yang CEO itu, itu, itu. betul. Jadi selain itu juga kita ikut ambil bagian dalam pembuatan Mars PKN STAN yang baru yang sedang ongoing nih. Jadi teman-teman mungkin bisa pantengin nanti kita di detik keberapa Bang. Semoga masuk ya. Masuk dong. Udah di tag gak tahu nih masuk atau enggak. Jadi ya. nanti tiap ada sebelum kegiatan muka kakak-kakak ini terpampang gitu ya sebagai duta anti korupsi di lagu Mars PKN STAN. Yes, Ya, walau cuma beberapa rencananya gitu sih. Ya kita Nggak tahu. tunggu nantinya ya Sobat Blaster. Ya. Ya, gitu. Padat ya jadwal Padat. ganti gratifikasi dan Kan korupsi. dari awal udah kelihatan kayak brand ambassador.
Oke, nggak kerasa nih udah kita ngobrol bareng Rusdan dan Putri ini udah lumayan panjang banget nih. Waduh udah 3 jam. Berdaging banget nih yang kita omongin Iya. dari tadi nih. Dan makasih banget buat Putri dan juga Rusdan yang udah mau ngobrol bareng kita hari ini, udah mau sharing-sharing, berbagi cerita, dan kita jadi dapat insight banyak ya udah. Betul Pasti banget itu. sobat blaster yang nonton juga dapat ilmu baru nih dari teman-teman duta kita ini. Nah, Sobat Blaster yang di rumah tentunya sebelum nonton podcast kita kali ini, setelah kita mendengarkan obrolan dan juga informasi-informasi penting dari Kak Rusdan sama Kak Putri, setelah ini harapannya teman-teman Sobat Blaster di rumah bisa paham apa itu anti korupsi, apa itu anti gratifikasi. Sehingga mulai dari lingkup kampus yang lingkup kecil dan nantinya di masa depan saat bekerja, teman-teman Sobat Blaster ini bisa mengantisipasi terjadinya hal-hal tersebut dan diterapkan, gak cuma dipelajari aja gitu. Iya. Nah, dari Kak Rusdan, mungkin ada yang mau ditambahkan atau disampaikan buat Sobat Blaster pesan-pesan nantinya nih. Oke, kita juga mau ngucapin terima kasih ya Putri kepada Radio Blast dan juga teman-teman Sobat Blaster yang udah dengerin kita sampai akhir. Luar biasa, semoga obrolan kali ini bisa menambah insight lah sedikit-sedikit. Dan juga tentunya biar lebih kenceng lagi nih kita, biar lebih semangat buat belajar apa sih sebenarnya itu anti Korupsi korupsi. dan anti gratifikasi. Apa sih itu anti gratifikasi, biar kita nggak ibaratnya kejeblos lah besok pas Betul. di dunia kerja. Oke, benar banget. Oke, buat Sobat Blaster yang di rumah, makasih banget nih udah mantengin kita terus dan dengerin kita dari awal sampai akhir. Tentunya kita udah dapat insight baru dan juga informasi-informasi yang sangat informatif buat kita semua di masa kini dan juga di masa yang akan datang. Tapi tenang aja buat teman-teman Sobat Blaster yang pingin cari tahu dan juga pingin tahu lebih tentang anti korupsi dan anti gratifikasi di kampus, teman-teman bisa cek di sosmednya Duta Anti Korupsi dan Duta Anti Gratifikasi di bawah ini. Oke, makasih banyak buat Sobat Blaster yang udah ngikutin kita dari awal sampai akhir. Tapi sayang banget ya udah harus berakhir karena durasi biar nggak kepanjangan nih. Dan kalau kalian masih kepo banget nih tentang Duta Anti Korupsi dan juga Duta Anti Gratifikasi, kalian bisa pantengin sosmednya Speak di bawah ini. Oke. Mungkin cukup itu ya dari kita. Aku Risti dan juga Aku Huda. pamit undur diri. See you on the next episode on Pod Blast, podcastnya Radio Blast. See ya.